Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dilarang makan, minum, merokok, dan melakukan tindakan yang sekiranya mengganggu jalannya persidangan. 4. Di dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Siapapun yang membawa harus menitipkan di penitipan khusus pada Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan berhak untuk melakukan penggeledahan terhadap semua orang untuk memastikan bahwa yang hadir tidak akan mengganggu jalannya persidangan. 8. Jika seseorang melanggar tata tertib persidangan dan mengganggu tata cara sidang, maka atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tempat persidangan. 9. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman video harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Demikian tata tertib persidangan di Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Mohon untuk dimengerti dan ditaati. Terima kasih. Persidangan hari ini pada Senin 15 Mei 2023 dengan nomor register perkara 1058-PDTG-2023-PS.FA antara Mardiana selaku penggugat melawan Athanasius Belawing selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang pertama Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada hari Senin 15 Mei 2023 dengan nomor register 1058-PDTG-2023-PS.FA antara Mardiana selaku penggugat melawan Athanasius Belawing selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, silakan maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitasnya. Baik, pertama kami akan periksa identitas pihak penggugat terlebih dahulu. Apakah pihak penggugat bersedia ditanyakan identitasnya? Sedia, Mulia. Baik, saya mulai. Apa benar saudara bernama Mardiana Binti Arifin? Benar, yang Mulia. Apa benar saudari lahir di Samarinda tanggal 27 November 1987? Benar, yang Mulia. Saya lahir tanggal 27 November tahun 1987, yang Mulia. Apa benar saudari beralamat di Jalan Merpati Putih nomor 12 RT 01 RW 05 Kelurahan Gunung Cantik, Kecamatan Tegar Asri, Kota Samarinda? Benar, yang Mulia. Apa benar pekerjaan saudari pegawai negeri sipil? Benar, yang Mulia. Apa benar saudari beragama Islam dan berkeluarga negara Indonesia? Benar, yang Mulia. Saya beragama Islam dan berkeluarga negara Indonesia. Baik, apakah dalam persidangan hari ini saudari bertindak atas diri sendiri atau dijamin oleh hukum? Saya hadir dan tidak dikirim oleh kuasa hukum saya, yang Mulia. Baik, terima kasih saudari tergugat. Selanjutnya kami akan periksa identitas pihak tergugat. Apakah pihak tergugat bersedia untuk menanyakan identitasnya? Saya bersedia. Baik, saya mulai. Apa benar saudara bernama Athanasius Belawing? Benar ya, Mulia. Apa benar saudara lahir di Samarinda tanggal 9 Juli 1984? Benar ya, saya lahir tanggal 9 Juli 1984. Apa benar saudara bertempat tinggal di Jalan Lampu Putih nomor 12 RT 29 RW 03 Kelurahan Gunung Cantik, Kecamatan Sungai Putih, Kota Samarinda? Benar ya, Mulia. Pekerjaan saudara adalah wira swasta, benar? Benar. Apa benar saudara beragama Katolik dan berkeluarga negara Indonesia? Benar ya, Mulia. Saya beragama Katolik dan berkeluarga negara Indonesia. Baik, untuk hari ini pihak tergugat hari ini hadir dalam persidangan untuk dan atas diri sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat maju ke meja majelis hakim untuk menunjukkan surat kuasa dan hak keterangan. Baik, sebelumnya pihak penggugat dan pihak tergugat apakah telah melakukan upaya medisi terlebih dahulu sebelum persidangan ini dilakukan? Belum, yang Mulia. Belum ada, yang Mulia. Baik, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi terlebih dahulu. Dan dari pengadilan telah menyediakan mediator yang nama-namanya dapat dipilih oleh para pihak atau oleh majelis hakim. Bagaimana pihak penggugat, apakah ingin dipilih atau dipilih? Apakah ingin memilih atau dipilihkan?
Baik, kami dari kuasa hukum penggugat sepakat untuk dipilihkan saja Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami juga sepakat untuk dipilihkan saja Yang Mulia. Baik, karena para pihak telah setuju untuk melakukan upaya mediasi terlebih dahulu dan nama mediator yang atas pilihan majelis hakim, maka para pihak dipersilakan maju ke meja majelis untuk menandatangani berita acara pemilihan mediator. Mengingat telah dipilihnya mediator serta para pihak telah menandatangani berita acara pemilihan mediator, maka sidang ditunda 14 hari ke depan dengan melaksanakan mediasi dengan mediator Ibu Fitri Rahmawati SHMH berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka para pihak wajib melaksanakan proses mediasi secara langsung dan tidak dikenakan diwakilkan. Tadi terang 14 hari dari sekarang tanggal berapa dan apa bisa diadakan persidangan? 14 hari dari sekarang yaitu pada tanggal 29 Mei 2023 Yang Mulia dan tidak ada persidangan Yang Mulia. Baik, dengan ini majelis hakim akan menunda persidangan hingga 14 hari ke depan dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 29 Mei 2023 pada pukul 10 WITA. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang secara langsung tidak tanpa surat panggilan dari resmi dari pengadilan. Sidang ditutup. Sidang Pengadilan Semua Fakultas Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada hari Senin 29 Mei 2023 dengan nomor register 1058-PDT-G-2003-2003-PSTK antara Mardiana selaku penggugat melawan Athanasius Belawing selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai penetapan hakim ketua majelis, setelah dilakukan pemeriksaan, maka persidangan pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan berita acara mediasi. Kepada juru panggil dipersilakan untuk memanggil mediator untuk memasuki ruang persidangan. Baik Yang Mulia, panggilan kepada Ibu Fitri Rahmawati SHMH dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Kepada mediator silakan maju ke meja majelis untuk menyerahkan salinan berita acara mediasi. Baik, saudari mediator, apakah upaya mediasi berhasil dilakukan oleh kedua belah pihak? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mediasi telah dilakukan, namun mediasi belum mencapai kesepakatan Yang Mulia. Baik, terima kasih saudari mediator. Silakan menjalankan ruang persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Dikarenakan mediasi tidak berhasil, maka untuk itu persidangan akan tetap dilanjutkan dengan pembacaan memori gugatan dari pihak penggugat. Baik, apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan memori gugatannya? Sudah siap Yang Mulia? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah menerima salinan memori gugatan dari pihak penggugat? Belum Yang Mulia. Baik, kalau begitu dipersilakan para kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat maju ke meja majelis untuk menyerahkan salinan memori gugatan. Dipersilakan para kuasa hukum tergugat untuk membacakan memori gugatan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacakan gugatan dalam posisi berdiri. Dipersilakan. Samarinda, 3 Mei 2023, surat gugatan nomor 1058-PDT-G-2023-PSTK perihal gugatan perbuatan melawan hukum, lampiran surat kuasa khusus kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Semua Fakultas Hukum Universitas Munawarman di Samarinda. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Fayunda Kusumawardani SHMH, 2. Nur Fadila Rizka Rismawan SHMH, 3. Dimas Fahreza SHMH, advokat pada kantor IB Slow Group beralamat di Jalan Nusantara 1, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kode pos 75115, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2023, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Mardiana, umur 37 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat di Jalan Merpati Putih nomor 12 RT 1 RW 5, Kelurahan Burung Cantik, Kecamatan Cagar Asri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kode pos 75124. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Athanasius Belawing, umur 26 tahun, laki-laki, agama Katolik, pekerjaan wira swasta, alamat di Jalan Labu Putih nomor 12 RT 29 RW 3, Kelurahan Burung Camar, Kecamatan Sungai Putih, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut: bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Semua Fakultas Hukum Universitas Munawarman terhadap Athanasius Belawing melalui pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap telah dibacakan. Maka
berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat tersebut di atas, dengan ini penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawarman Samarinda sekiranya berkenan untuk menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembakaran yang mengakibatkan pencemaran dan garing atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf A dan huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar Rp725 juta. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp375 juta. 4. Memeriksa tergugat untuk memerintahkan tergugat untuk segera melakukan pemulihan lingkungan di area yang terbakar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. 5. Menghukum tergugat untuk tunduk serta taat terhadap putusan ini. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Subsidiar, apabila Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawarman dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Demikian pembacaan gugatan dari kami. Saya kembalikan kepada yang mulia. Baik, bagaimana untuk kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan terkait dengan memori gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Untuk saat ini tidak ada yang mulia, tetapi kami akan menjawab gugatan penggugat bersamaan dengan eksepsi. Untuk itu kami mohon waktu 7 hari untuk mempersiapkan jawaban serta eksepsi kami. Bagaimana untuk suara saudara kuasa hukum tergugat? Apakah tidak keberatan untuk memberikan waktu selama 7 hari ke depan? Kami tidak keberatan yang mulia. Kami telah 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Apakah bisa dilaksanakan persidangan? 7 hari dari sekarang yaitu pada tanggal 5 Juni 2023 yang mulia dan bisa dilaksanakan persidangan. Baik, dengan ini majelis hakim akan memulai persidangan hingga 7 hari ke depan dan persidangan akan kembali dilanjutkan pada tanggal 5 Juni 2023 pada pukul 10 WITA. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan resmi dari pengadilan. Sidang hari ini ditunda. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada hari Senin 5 Juni 2023 dengan nomor register 1058-PDT-G/2023-2.S/FA antara Mardiana selaku penggugat melawan Athanasius Belawi selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita atau catatan persidangan terdahulu, maka persidangan pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Sudah siap yang mulia. Bagaimana untuk kuasa hukum tergugat? Apakah sudah menerima salinan jawaban dari pihak tergugat? Belum ya, Mbak. Kalau begitu dipersilakan pada kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat maju ke meja majelis hakim untuk serah terima jawaban dari pihak. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk membacakan eksepsi. Baik, terima kasih. Baik, izinkan saya membacakan eksepsi atas gugatan penggugat dengan posisi berdiri. Dipersilakan. Samarinda 31 Mei 2023. Konstruksi jawaban perkara gugatan nomor 1058-PDT-G/2023-PS.FA perihal jawaban tergugat lampiran surat kuasa kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawarman. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Anastasia SHMH, 2. Askia Syafira Rahma SHMH, 3. Muhammad Usman Zulfiansa SHMH. Merupakan kuasa hukum tergugat yang berkedudukan di kantor McPeter Terpis Law Firm yang beralamat di Jalan Pramuka 16, Kelurahan Gunung Keluar, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus yang sah dan bermaterai cukup tertanggal 12 Mei 2023, bertindak dan atas nama serta demi kepentingan hukum Athanasius Belawi umur 26 tahun dianggap telah dibacakan melawan Mardiana umur 37 tahun dianggap telah dibacakan dalam konvensi dalam eksepsi dianggap telah dibacakan. Maka selanjutnya dasarkan segala apa yang terurai di atas. Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawarman di Samarinda berkenan memutuskan: 1. Menyatakan secara hukum bahwa surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani penggugat dan kuasa hukumnya adalah tidak memenuhi persyaratan dan ditolak sebagai surat gugatan karena gugatan kabur atau obstacle. Oleh karenanya gugatan harus dinyatakan batal dan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan, dalam rekonvensi dianggap telah dibacakan. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata nomor 1058/PD-3/2023/PS-HK untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik terhadap tergugat. 2. Menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik sebesar 200 juta rupiah. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul banding. Sekian pembacaan eksepsi dari kami. Terima kasih, saya kembalikan ke majelis hakim. Baik, bagaimana untuk kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan terkait dengan eksepsi yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Mohon izin yang mulia, kami memohon untuk diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan replik ya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah tidak keberatan untuk memberikan waktu selama 7 hari ke depan? Tidak, yang mulia. Panitera 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Apakah bisa dilaksanakan persidangan? 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal 12 Juni 2023 dan tidak jadwal persidangan. Baik, dengan ini majelis hakim akan menunda persidangan dan persidangan akan kembali dilanjutkan pada tanggal 12 Juli 2023 pada pukul 10 WITA dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Sidang ditutup. Sidang pengadilan semua fakultas hukum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada hari Senin 12 Juni 2023 dengan nomor register 1058/PDT-2023/2023/PS-HK antara Mardiana selaku penggugat melawan Athanasius Belawi selaku tergugat. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara atau catatan persidangan terdahulu, persidangan pada hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan replik dari saudara penggugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan replik saudara? Sudah, yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah menerima salinan replik dari pihak penggugat? Belum. Kalau begitu dipersilakan para kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat maju ke meja majelis hakim untuk serah terima berkas replik. Dipersilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik. Izin yang mulia, izinkan saya membacakan replik dengan posisi berdiri. Dipersilakan. Samarinda 7 Juni 2023 nomor 1058/PDT-G/2023/PS-FA perihal replik antara Mardiana selaku penggugat melawan Athanasius Belawi selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Semua Fakultas Hukum Universitas Mula Warman di Samarinda, untuk dan atas nama penggugat, kuasa penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban dari tergugat sebagai berikut. Dalam eksepsi tentang gugatan penggugat kabur terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur atau excusable, dengan ini penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut, bahwa dalil tergugat yang menyatakan rincian kerugian tidak berbuktikan adalah tidak benar. Penggugat telah menyusun perhitungan kerugian secara sistematis dan komprehensif didukung dokumen resmi seperti sertifikat lahan, bukti panen, dan laporan ahli yang telah dibacakan. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan, dalam rekonvensi dianggap telah dibacakan. Petitum berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan, penggugat dengan hormat mengajukan tanggapan atas tuntutan tergugat, menolak seluruh gugatan tergugat dengan tegas karena tidak berdasar. 2. Menyatakan penggugat tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik. 3. Menghukum tergugat untuk seluruhnya serta membebankan biaya perkara kepada tergugat. 4. Tidak mengabulkan permohonan karena tidak memenuhi syarat dan pertimbangan hukum yang diperlukan. Demikian petitum ini penggugat ajukan dengan harapan majelis hakim yang bijaksana dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini seadil-adilnya berdasarkan hukum dan rasa kebenaran yang mendalam. Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pembacaan replik dari kami, saya kembalikan ke majelis hakim. Baik, bagaimana untuk kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan atau hal lain yang disampaikan terkait dengan replik yang telah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat? Izin yang mulia, kami belum bisa memberikan tanggapan atas replik dari pihak penggugat pada hari ini. Namun, kami mohon kepada majelis hakim untuk memberi kami waktu 7 hari untuk mempersiapkan duplik yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah tidak keberatan untuk memberikan waktu selama 7 hari? Tidak, yang mulia. Panitera 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Apakah bisa dilaksanakan persidangan? 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal 19 Juni 2023 yang mulia dan tidak jadwal persidangan. Baik, dengan ini majelis hakim akan menunda persidangan hingga 7 hari ke depan dan persidangan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Juli 2023 pada pukul 10 WITA dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Sidang ditutup. Sidang pengadilan semua fakultas hukum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada hari Senin 19 Juli 2023 dengan nomor register 1058/PDT-G/2023/PS-HK antara Mardiana selaku penggugat melawan Athanasius Belawi selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara atau catatan persidangan terdahulu, persidangan pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan duplik saudara? Sudah siap, yang mulia.
Bagaimana untuk kuasa hukum penggugat? Apakah sudah menerima salinan duplik dari pihak tergugat? Belum yang mulia. Kalau begitu dipersilakan pada kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat maju ke majelis hakim untuk serah terima berkas itu. Dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakan duplik. Terima kasih yang mulia, itu dan saya membacakan duplik dengan posisi berdiri. Dipersilakan. Samarinda 14 Juni 2023 nomor 1088-PDD-3-2023-PF-FH perihal duplik atas replik penggugat antara Mardiana sebagai penggugat melawan Athanasius Belawing selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawarman Samarinda, dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat yaitu sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawarman yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima jawaban tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam jawaban gugatan semula. 2. Menerima jawaban tergugat secara keseluruhan. 3. Menerima permohonan tergugat secara keseluruhan. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat semula. Dalam rekonvensi, 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil yang diajukan dalam rekonvensi. Semua tindakan yang dilakukan tergugat memiliki dasar hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Petitum, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1058-PDD-2023-PF-FH untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik terhadap tergugat. 2. Menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik sebesar 200 juta rupiah. 3. Menghukum penggugat untuk membayar daya perkara ini. 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu. Subsidiar apabila hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pembacaan duplik dari kami kuasa hukum tergugat. Waktu kami kembalikan kepada majelis hakim. Apakah kuasa hukum penggugat ada tanggapan terkait dengan duplik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Kami tetap pada dalil-dalil gugatan kami yang mulia. Kalau begitu, apakah kedua belah pihak siap untuk mengajukan bukti-bukti? Mohon izin yang mulia, kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan alat bukti dan saksi-saksi yang mulia. Kami juga membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik. Dan tercatat 7 hari dari sekarang kami dan tanggal berapa apakah bisa dilaksanakan persidangan? 7 hari dari sekarang yaitu pada tanggal 26 Juli 2023 yang mulia dan bisa dilaksanakan persidangan. Baik, dengan ini majelis hakim menunda persidangan hingga 7 hari ke depan dan persidangan akan kembali dilanjutkan pada tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 10 WITA dengan agenda pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan. Sidang ditunda. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawarman yang memeriksa dan mengadili perkara pada hari Senin 26 Juni 2023 dengan nomor register 1058-PDD-2023-2023-PS-FH antara Mardiana selaku penggugat melawan Athanasius Belawing selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara atau catatan persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan. Apakah pihak penggugat telah siap mempersiapkan alat-alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah menerima salinan alat bukti dari pihak penggugat? Belum yang mulia. Kalau begitu silakan kepada kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat maju ke majelis hakim untuk serah terima salinan alat bukti. Apakah kuasa hukum tergugat ada tanggapan terkait dengan alat bukti dari kuasa hukum tergugat? Ada yang mulia. Dipersilakan. Yang mulia yang majelis hakim yang kami hormati, izinkan kami selaku kuasa hukum tergugat memberikan tanggapan terkait alat bukti somasi yang diajukan pihak penggugat. Terkait somasi pertama, kami menolak dengan tegas dalil penggugat mengenai somasi yang pertama yang dilakukan secara lisan pada tanggal 13 April 2023. Alat bukti berupa somasi lisan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Penggugat tidak dapat membuktikan adanya saksi atau dokumentasi dalam pertemuan tersebut.
terkait somasi kedua dan ketiga yang diklaim dikirim secara tertulis bahwasanya klien kami sudah memberikan jawaban atas surat somasi tersebut yang mulia. Keberatan yang mulia. Keberatan diterima. Izin yang mulia, bahwasanya klien kami telah menemui tergugat secara langsung di rumahnya yang mulia untuk meminta penjelasan dan itikat baiknya. Namun tergugat hanya memberikan iming-iming kepada klien kami untuk memberikan ganti rugi yang sepadan. Tergugat tidak menepati janjinya karena hingga somasi kedua dilayangkan tidak ada itikat baik dari tergugat yang mulia untuk memberikan kompensasi atas hilangnya mata pencaharian klien kami yang mulia. Izin menambahkan argumentasi rekan saya yang mulia terkait somasi kedua, tergugat tidak ada jawaban, dan somasi ketiga tergugat menjawab setelah perkara ini kami daftarkan di pengadilan. Namun hingga perkara ini didaftarkan di pengadilan tidak ada itikat baik dari tergugat untuk mengganti kerugian terhadap klien kami. Keberatan kami ini diperkuat dengan alat-alat bukti yang telah kami hadirkan yang mulia. Mohon dijadikan pertimbangan yang mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada sanggahan terkait dengan tanggapan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat? Kami rasa cukup yang mulia dan kami tetap ada dalil-dalil kami yang mulia. Baik, jika tidak ada sanggahan lagi, selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat. Kepada pihak penggugat telah menghadirkan berapa orang saksi di persidangan? Baik, yang mulia dari pihak penggugat menghadirkan 2 orang saksi fakta dan 2 orang saksi ahli yang mulia. Apakah saksi dari pihak penggugat telah siap dan bersedia untuk hadir dalam persidangan? Bersedia yang mulia. Kepada juru panggil dimohon untuk menghadirkan saksi fakta terlebih dahulu. Baik, untuk saksi dari pihak penggugat satu atas nama Awang bin Abdullah dan saksi 2 atas nama Aisyah Fitri binti Umar dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, untuk para saksi silakan menuju ke meja majelis untuk menyerahkan diri. Silakan duduk. Apakah saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Hakim Penggugat 1 untuk menanyakan identitas saksi. Baik, untuk saksi 1, apakah saudara telah bersedia untuk bertanya identitasnya? Bersedia yang mulia. Sebutkan nama saudara, Awang bin Abdullah yang mulia. tempat tinggal saudara, Tempat tinggal Samarinda 14 Maret 1999. pekerjaan saudara, Swasta yang mulia. agama saudara. Islam yang mulia. Cukup, saya kembalikan pada Hakim kedua. Selanjutnya dipersilakan kepada Hakim Penggugat 2 untuk menanyakan identitas saksi kedua. Baik, apakah saudara saksi sudah bersedia untuk ditanyakan identitasnya? Sebelumnya, Baik, siapa nama saudara? Aisyah Fitri binti Umar yang mulia. Di mana tempat dan tanggal lahir saudara? Samarinda 14 Januari 1989. Apa agama saudara? Islam yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Swasta. Alamat saudara? Jalan Enyamin Bang Mahmud nomor 90, Kelurahan Gunung Raya, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda yang mulia. Baik, cukup saya berikan kepada Baik, apakah para saksi bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Baik, silakan kepada Hakim Penggugat 2 untuk memimpin proses pengambilan sumpah. Baik, dikarenakan para saksi beragama Islam, silakan saksi berdiri dan maju ke depan. Dan untuk juru sumpah, bantu saya perkenalkan sumpah. Baik, para saksi ikuti kata-kata saya akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar-benar akan memberikan keterangan yang sebenar-benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan kembali duduk dan bersumpah kembali. Baik, kepada saksi pertama dimohon untuk tetap berada di ruang persidangan dan saksi kedua dimohon untuk menunggu. Baik, dipersilakan kepada Hakim Penggugat 1 untuk menanyakan keterangan para saksi. Baik, saksi dalam memberikan keterangan harus sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sudah diketahui. Apa saudara sudah siap untuk memberikan keterangan? Siap yang mulia. Apakah saudara mengenal pihak penggugat dan tergugat? Mengenal yang mulia, saya selaku ketua RT di kawasan tersebut. Bisa saudara saksi jelaskan kronologi pembakaran lahan yang terjadi pada 1 April 2023 di Kecamatan Jagar Asri? Baik, terima kasih yang mulia. Di awal pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 10 pagi, saya melihat asap yang sangat tebal di area proyek yang dimiliki oleh Bapak Antonius Belawi. Dan ketika saya mendatangi sumber asap tersebut, saya melihat beberapa pekerja Bapak Antonius Belawi lagi membakar lahan yang belum terbakar.
Baik, cukup saya kembalikan kepada terdakwa. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa api berasal dari lahan tergugat? Saya dan beberapa warga saya Pak yang melihat langsung api itu muncul dari kawasan Bapak Andreas Belawi. Dan ketika saya mendatangi sumber asap tersebut, saya melihat beberapa pekerja atau anak buah Bapak Andreas Belawi lagi membakar di beberapa titik yang belum lahan yang belum terbakar Pak. Bagaimana kondisi cuaca pada saat kejadian? Apakah angin kencang? Pada saat kebakaran itu di wilayah saya sudah 1 minggu Pak, angin itu sangat kencang sekali, dan pada saat kebakaran tersebut angin yang sangat kencang ditambah dengan matahari yang sangat terik itu yang menimbulkan api cepat menyebar ke lahan milik Ibu Mardiana. Terima kasih. Saya rasa cukup. Baik, kepada kuasa hukum tergugat apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, saudara saksi, apakah sebelum terjadinya pembakaran, saudari tergugat pernah melakukan pemberitahuan kepada saudara saksi mengenai rencananya untuk membakar lahan tersebut? Tidak ada pembahasan dari Bapak Andreas Belawi perihal membicarakan ia membersihkan dengan cara dibakar. Lalu, bagaimana dengan proses penyebaran api hingga ke lahan milik penggugat? Dan apakah ada upaya pemadaman untuk itu? Berawal dari area milik Bapak Andreas Belawi, ditiup angin ke arah utara, di mana di arah utara itu terdapat lahan milik Ibu Mardiana. Dan jika Ibu menanyakan upaya dari kami, saya dan warga saya tidak mau ambil resiko yang besar. Karena di wilayah kami tidak ada alat pemadam kebakaran yang sangat proper. Jadi upaya dari kami hanya memanggil pemadam kebakaran terdekat itu. Baik, terima kasih saudara saksi. Pertanyaan cukup, saya kembalikan kepada yang mulia. Baik. Saudara saksi, keterangan saudara sudah kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Tapi sebelumnya silakan melengkapi identitas saksi di meja panitia. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi kedua dari pihak penggugat. Juru panggil, hadirkan saksi kedua dari pihak penggugat. Baik, yang mulia, saksi kedua penggugat atas nama Aisyah Fitri binti Umar dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saya dulu. Baik, dipersilakan pada hakim anggota 2 untuk menanyakan keterangan kepada saksi. Baik, apakah saudari saksi sudah bersedia untuk memberikan keterangan? Bersedia yang mulia. Mohon Anda jelaskan bagaimana kondisi lahan sebelum terjadinya kebakaran? Sebelum terjadi kebakaran, lahan Ibu Mardiana mampu menghasilkan rata-rata 5 ton padi per hektar dalam sekali panen. Lahan Ibu Mardiana merupakan lahan yang sangat subur dan memiliki produktivitas yang tinggi dan bisa menghasilkan 2 kali panen dalam 1 tahun dengan hasil 14 ton. Cukup, saya memberikan keterangan. Untuk pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, berapa estimasi kerugian yang saudari ketahui akibat kebakaran tersebut? Karena saya hanya sebagai pekerja, jadi saya tidak berani memastikan nilai kerugian secara pasti. Namun yang saya ketahui dari kejadian itu menyebabkan kerusakan pada tanaman dan ukuran tanah. Sehingga untuk nominal kerugian pastinya mungkin lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada Ibu Mardiana selaku pemilik lahan. Bisa saudari jelaskan apakah ada kemungkinan kebakaran tersebut terjadi karena kelalaian dalam pengawasan atau pemeliharaan lahan? Menurut saya kejadian ini bukan karena kelalaian Bu, karena kami selalu membersihkan lahan dari rumput kering dan memastikan tidak ada bahan yang mudah terbakar dan sistem pengairan juga berfungsi dengan baik Bu. Baik, terima kasih saudari saksi. Dari kami cukup yang mulia. Untuk pihak penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Saudari saksi, apa peran dan tanggung jawab saudari di lahan penggugat dan sudah berapa lama saudari bekerja di lahan tersebut? Saya sebagai buruh tani di lahan Ibu Mardiana, tugas saya membantu merawat tanaman, menyiram dan membersihkan lahan dari rumput kering, dan saya bekerja sudah 5 tahun. Apakah ada sistem pengamanan untuk pencegahan kebakaran di lahan tersebut? Ada. Sistem pengamanannya itu berupa pagar keliling dan sistem pengairan yang dapat mendeteksi api. Baik, saksi saya rasa cukup yang mulia. Baik. Keterangan saudari sudah kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Tapi sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saksi di meja panitia. Baik, Bu.
Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi ahli dari pihak penggugat. Juru panggil, hadirkan saksi ahli dari pihak penggugat. Baik, untuk saksi ahli pihak penggugat, saksi ahli atas nama Dr. Herina Salsabila SHM, saksi 2 atas nama Dr. Dimas Dwi Andika Putra SPFP dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, silakan hakim anggota 2 untuk memimpin proses pengambilan sumpah. Baik, dikarenakan saksi beragama Islam, silakan saksi berdiri dan maju ke depan. Untuk juru sumpah silakan bantu saya untuk amanah suci. Baik, untuk para saksi ikuti lafaz sumpah yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini. sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan untuk kembali dan bersumpah. Baik, kepada saksi ahli pertama dimohon untuk tetap berada di ruang persidangan, dan saksi ahli kedua silakan menunggu di luar. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada hakim anggota 1 untuk menanyakan keterangan kepada saksi ahli. Baik, saudara ahli, bisa saudari ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut pengetahuan dan keahlian saudari? Baik, yang mulia, saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas. Jadi, prinsip dari perbuatan melawan hukum menurut ketentuan dari pasal 3 menunjukkan bahwa adalah dia perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian bagi pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mewajibkan karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bila mengacu pada titik dari materi ini, untuk unsur perbuatan melawan kegiatan adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya sebagai akibat antara kerugian dengan perbuatan lainnya. Baik, cukup saya kembalikan kepada Baik, hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saudari saksi, tolong menjelaskan bagaimana suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Baik, yang mulia, suatu perbuatan yang terkategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang pertama adanya perbuatan melawan hukum. Unsur ini mencakup berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan juga bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Yang kedua, unsur kesalahan. Harus terdapat pelaku harus memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan, kelalaian, dan juga ketidakhati-hatian. Yang ketiga, unsur kerugian. Harus terdapat kerugian dari pihak lain, baik itu kerugian secara material ataupun kerugian secara imaterial. Yang ketiga, hubungan kausal antara kerugian dan perbuatannya. Harus terdapat hubungan sebab akibat langsung antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkannya. Seperti itu yang mulia. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik, diberi kesempatan kepada kuasa hukum tergugat terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada saksi ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari ahli, bagaimana keterkaitan perkara ini dengan pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pembersihan atau pembukaan lahan dengan cara dibakar? Baik, jadi di dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana huruf H menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, ditambah dalam huruf A pasal ini dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sehingga apabila kita mengacu pada ketentuan pasal ini, tergugat jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Seperti itu, Bu. Dalam kapasitas Anda sebagai seorang akademisi yang mendalami ilmu hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apa yang Anda lakukan bila di posisi tergugat yang ingin membersihkan lahan seluas 20 hektar dengan cara cepat? Jika saya diposisikan sebagai tergugat, tentunya saya tetap akan membersihkan lahan dengan cara yang dibenarkan, Ibu. Saya akan membersihkan lahan menggunakan metode ramah lingkungan seperti metode pembersihan teknis, clearing, mekanis, dan biologis. Teknik ini meliputi pembersihan lahan menggunakan alat berat seperti ekskavator, bulldozer yang sudah dilengkapi dengan prosedur ramah lingkungan seperti itu. Baik, pertanyaan cukup. Terima kasih saksi. Saya kembalikan ke majelis hakim. Bagaimana untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, saudari ahli. Menurut analisa saudari ahli sendiri, apakah perbuatan saudara tergugat termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum?
Benar itu, dan jika ditelaah lagi perbuatan yang dilakukan oleh tergugat menurut keterangan penggugat, pertama bahwasanya tergugat dengan sengaja melakukan pembersihan lahan atau pembukaan lahan dengan cara dibakar, walaupun tahu hal tersebut dapat mengakibatkan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, tergugat tidak mengantisipasi jika hal yang tidak diinginkan terjadi seperti tidak menyiapkan alat pemadaman api. Yang ketiga, tergugat tetap melakukan pembakaran lahan walaupun tahu cuaca panas dan berangin sehingga api cepat merambat dan menimbulkan kerugian bagi lahan di sebelahnya. Sehingga apabila kita melihat dari keterangan penggugat di sini jelas tergugat melakukan perbuatan melawan hukum seperti itu. Baik, terima kasih. Saudara ahli, pertanyaan cukup, harap dijadikan pertimbangan yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya saudari ahli. Silakan menghadap ke sidang. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi ahli kedua dari pihak penggugat. Juru panggil hadirkan saksi ahli kedua dari pihak penggugat. Baik, yang mulia, saksi kedua penggugat atas nama Dr. Dimas Dwi Andika Putra SPMP dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk. Selanjutnya dipersilakan kepada hakim nomor 1 untuk menanyakan keterangan kepada saksi. Saudara ahli mohon Anda jelaskan dampak ilmiah dari pembakaran lahan terhadap produktivitas lahan. Baik, ya. Pembakaran lahan diakibatkan suatu peristiwa dan kemudian terhadap usaha mengakibatkan memusnahkan produktivitas tanah, meningkatkan erosi dan juga dapat menurunkan hasil produktivitas tanahnya hingga 75% dalam waktu 10 sampai 15 tahun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pasca pembakaran untuk perbaikan lahan tersebut? Kemudian pas pembakaran memakan sekitar 6 sampai 12 bulan. Baik, cukup saya kembalikan kepada Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, saudara ahli, apakah Anda dapat menjelaskan secara rinci mengenai metode yang Anda gunakan untuk menghitung kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari pembakaran lahan? Dan apakah metode tersebut mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi hasil pertanian lahan tersebut, seperti cuaca, hama, atau praktik pertanian yang diterapkan oleh penggugat sebelumnya? Baik, Pak. Saya sebagai saksi ahli pertanian, saya menggunakan metode analisis yang komprehensif untuk menghitung kerugian ekonomi dari akibat pembakaran lahan. Dan saya juga memikirkan faktor-faktor eksternalnya seperti cuaca dan hama. Namun dalam kasus ini, pembakaran lahan memiliki dampak yang signifikan dan langsung terhadap hasil pertanian. Baik, saudara cukup. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang melihat? Dipersilakan. Baik, berdasarkan keilmuan saudara saksi ahli, berapa estimasi kerugian ekonomis yang ditimbulkan akibat pembakaran seluas 5 hektar tersebut? Baik, Pak. Kerugian ekonomis akibat pembakaran seluas 5 hektar dapat mencapai ratusan juta rupiah tergantung dengan potensi lahan tersebut dan juga hasil produktivitas pertanian yang kurang dan juga biaya pemulihan ekosistem dan rehabilitasi itu menjadi beban tambahan ini. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, saudara ahli, keterangan saudara sudah kami anggap cukup. Silakan dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan alat-alat bukti dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan alat bukti? Sudah, ya mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah menerima salinan alat bukti tergugat? Belum yang mulia. Kalau begitu dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat maju ke meja majelis hakim untuk serah terima salinan alat bukti dari pihak tergugat. Baik, apakah kuasa hukum tergugat ada tanggapan terkait dengan alat bukti yang disampaikan yang dari kuasa hukum tergugat? Tidak ada yang mulia, kami tetap ada dalil-dalil kami yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada alat bukti lain yang ingin dihadirkan dalam persidangan? Baik, yang mulia, kami dari pihak tergugat akan menghadirkan 3 saksi fakta yang mulia. Baik, apakah saksi dari pihak tergugat telah siap dan bersedia untuk hadir dalam persidangan? Bersedia yang mulia. Kepada juru panggil, mohon hadirkan para saksi untuk hadir dalam persidangan. Baik. Untuk saksi dari pihak tergugat, saksi 1 atas nama Muhammad Rijal Hakim bin Lanang dan saksi 2 atas nama Widya Putri bin Rahmat dan saksi 3 Esa binti Mardi dipersilakan memasuki ruang sidang.
Baik, kepada para saksi silakan maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitasnya. Baik, silakan duduk. Apakah para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sudah sehat yang mulia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada hakim kelas 1 menanyakan identitas saksi pertama. Baik, saudara saksi apakah sudah siap untuk ditanya identitasnya? Siapa ini? Siapa nama saudara? Umar Abdul Haq bin Lanan Buya. Di mana tempat dan tanggal lahir saudara? Samarinda 24 Maret 1990 yang mulia. Apa agama saudara? Islam yang mulia. Pekerjaan saudara? Kuliah swasta yang mulia. Di mana alamat saudara? Di Jalan Awang Gang 3 nomor 6 RT 9 RW 1 Kecamatan Semendau. Baik, cukup saya kuliahnya pada itu. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada hakim anggota 2 untuk menanyakan identitas saksi kedua. Baik, apakah saudari saksi telah bersedia untuk ditanyakan identitas? Bersedia ini. Siapa nama saudari? Widya Putri Binti Rama ini. Di mana tempat dan tanggal lahir saudari? Di Samarinda 10 September 1996 ini. Apa agama saudari? Islam yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Ibu rumah tangga yang mulia. Di mana alamat tempat tinggal saudari? Jalan Rengas Dengklok, Gang 6, nomor 7 RT 8 yang mulia. Cukup, saya kembalikan kepada hakim. Baik, saudari saksi 3, apakah bersedia untuk ditanya identitasnya? Bersedia yang mulia. Baik, siapa nama Anda? Sampai dengan nanti di Bekasi ini. Di mana tempat dan tanggal lahir Anda? Samarinda 2 November 1970 ini. Apa agama Anda? Islam yang mulia. Apa pekerjaan Anda? Ibu rumah tangga yang mulia. Di mana alamat tempat tinggal Anda sekarang? Saudara masuk ke rumah nomor 9 RT 6 RW 1 Kecamatan Samarinda yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah. Baik, dikarenakan para saksi beragama Islam, silakan para saksi berdiri dan maju ke depan untuk disumpah secara agama Islam. Dan untuk juru sumpah silakan bantu saya untuk pengangkatan sumpah. Baik, kepada para saksi ikuti lafaz yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini. sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali dan untuk juru sumpah. Baik, kepada saksi pertama dimohon untuk tetap berada di dalam persidangan dan saksi kedua dan ketiga mohon untuk menjadi kembali. Baik, dipersilakan pada hakim anggota 1 untuk menanyakan keterangan para saksi. Apakah saudara mengajukan penggugat dan tergugat? Saya tidak mengenal penggugat dan tergugat, tapi saya mengenal tergugat yaitu atasan saya sendiri. Apakah saudara mengetahui tentang pembakaran hari ini? Iya, saya mengetahui yang mulia, tapi sebelum melakukan pembakaran lahan yang mulia, Bapak Tan itu selalu mengurangi rapat lingkungan seperti mempertimbangkan cuaca dan mempersiapkan pencegahan yang matang. Apakah saudara tergugat melakukan kajian lingkungan sebelum melakukan pembakaran ini? Saya bersama Bapak Tan itu selalu melakukan kajian lingkungan sebelum melakukan pembakaran lahan tersebut. Baik, cukup saya kembalikan kepada Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia? Dipersilakan. Yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara memiliki sertifikasi atau kualifikasi dalam melakukan pembakaran tersebut? Ya, Bu, saya memiliki sertifikasi dan saya berpengalaman untuk melakukan hal tersebut yang sesuai prosedur yang Jika Bapak berpengalaman, mengapa hal ini terjadi? Bapak sengaja kan pembakaran saya? Intervensi yang mulia, bahwasanya saudari penggugat sudah tidak menghargai jalannya persidangan ini. Saya bukannya tidak menghargai persidangan, yang mulia tetapi saksi berkata bohong. Kepada saudari penggugat, silakan tenang dalam mengikuti persidangan kali ini. Selanjutnya dipersilakan pada kuasa hukum penggugat untuk melanjutkan pertanyaan. Baik, saudara saksi, apakah Anda dibayar lebih untuk melakukan pembakaran? Kalau iya, Anda dibayar berapa untuk melakukan pembakaran tersebut? Keberatan yang mulia, pertanyaan kuasa hukum penggugat terlalu menyudutkan saksi yang mulia. Yang mulia, kami Benar yang mulia. Kepada kedua belah pihak, harap tenang dan kondusif mengikuti persidangan hari ini. Keberatan pihak tergugat ditolak. Selanjutnya dipersilakan pada kuasa hukum penggugat
Melanjutkan pertanyaan. Baik yang mulia, saya ulangi kepada saksi, apakah Anda dibayar lebih untuk melakukan pembakaran tersebut? Saya adalah mandor yang digaji per bulan. Bohong, Bapak disogokkan sama dia. Hei, jangan omongan Anda kepada kedua belah pihak. Diharap tetap kondusif dan tetap tenang dalam mengikuti persidangan hari ini. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tolong jelaskan bagaimana kondisi lahan sebelum terjadinya pembakaran. Lahan tersebut lahan kosong selama 5 tahun yang ditumbuhin rumput liar yang seluas 20 hektar yang mulia. Dan kami membutuhkan banyak waktu untuk membersihkan secara menyeluruh. Setelah kami berdiskusi bersama Pak Tansius, kami memutuskan untuk membersihkan lahan itu secara membakarnya agar memakan hemat waktu. Menurut pengamatan saudara, apa penyebab utama menyebarnya api di luar area yang telah ditetapkan? Penyebaran api itu disebabkan oleh cuaca ekstrim, khususnya angin kencang yang di luar dari prediksi kami. Baik, pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, keterangan saudara saksi sudah kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Tapi sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saksi di meja monitor. Baik. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi kedua dari pihak tergugat. Juru panggil mohon hadirkan saksi kedua dari pihak tergugat. Baik yang mulia, saksi kedua tergugat atas nama Widya Putri binti Rama dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, dipersilakan pada hakim mata 2 untuk menanyakan keterangan kepada saksi. Baik, saudari dalam memberikan kesaksian harus berdasarkan fakta yang Anda ketahui. Apakah saudari saksi telah bersedia untuk memberikan keterangan? Bersedia ya, Bu. Baik, saudari saksi bisa tolong dijelaskan apa yang saudari saksi ketahui terkait perkara? Yang saya ketahui di sini bahwa Bapak Anastasius merupakan pemilik lahan seluas 20 hektar yang mana melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar dan digugat oleh Ibu Pandiana selaku pemilik lahan yang ikut juga terbakar. Apakah saudari saksi melihat kebakaran tersebut? Iya, saya melihat pada saat itu saya sedang menjemur pakaian di belakang rumah, lalu saya melihat Bapak Anastasius Galing beserta karyawannya sedang melakukan pencegahan dan persiapan. Dan apakah ada upaya dari tergugat? Ada yang mulia. Beliau Bapak Anastasius Galing ada etikat baik, langsung menelpon pemadam kebakaran lalu memanggil warga. Baik, pertanyaan cukup, saya kembalikan kepada Pada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, bukankah saudara saksi merupakan tetangga yang memiliki kepentingan dengan saudara tergugat? Saya hanya tetangga yang kebetulan menyaksikan kejadian tersebut dan saya tidak memiliki hubungan khusus dengan Bapak Anastasius Galing. Baik, terima kasih. Pertanyaan cukup, saya kembalikan ke Ibu. Kepada pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Menurut pengetahuan saudara saksi, apakah tergugat memiliki itikat baik dalam menangani kasus pembakaran lahan ini? Ya, menurut pengalaman saya Pak, Bapak Anastasius Galing memiliki itikat baik yang melalui tindakan-tindakannya seperti memadamkan api, berkomunikasi dengan warga, serta berusaha untuk memulihkan kondisi lahan tersebut. Baik, keterangan saudari sudah kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Tapi sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saksi di meja monitor. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi ahli ketiga dari pihak tergugat. Juru panggil mohon hadirkan saksi ketiga dari pihak tergugat. Baik yang mulia, saksi ketiga tergugat atas nama Esa binti Mardi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Sekali dulu. Apakah saudari saksi tahu mengapa saudari dipanggil ke dalam persidangan ini? Tahu yang mulia, saya dipanggil sebagai saksi dalam perkara yang melibatkan Bapak Anastasius. Apakah saudari saksi kenal dengan tergugat? Kenal yang mulia, Bapak Anastasius adalah suami dari teman saya yang mulia. Baik, selanjutnya dipersilakan para kuasa hukum tergugat untuk menanyakan pertanyaan jika Ada yang dipersilakan. baik, saudari saksi, apakah Anda berada di lokasi saat kejadian kebakaran itu? Saya tidak ada di lokasi, tapi saya mendengar dari warga tentang masalah kebakaran dalam kebakaran. Baik, saya rasa cukup kan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi?
Ada yang mulia? Baik, dipersilakan. Baik saudari saksi, bagaimana Anda mengetahui kalau tergugat akan melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar? Saya kurang tahu Ibu, yang saya ketahui Bapak Belawi sedang membangun. Jadi dari mana Anda mengetahui? Dari istri Bapak Belawi Ibu, dikarenakan saya sering berkunjung ke sana. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, keterangan saudari sudah kami anggap cukup. Silakan melanjutkan proses sidang. Tadi sebelumnya saya akan mengambil identitas saksi dan jawab. Baik, apabila tidak ada tanggapan lagi kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, dipersilakan untuk menyiapkan kesimpulan di persidangan yang akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Kami jelas 7 hari dari sekarang kami datang berapa habis dilaksanakan persidangan. 7 hari sekarang jatuh pada tanggal 3 Juni 2023 dimulai dan tidak ada jadwal persidangan. Baik, dengan ini majelis hakim akan menunda persidangan hingga 7 hari ke depan dan persidangan akan kembali dilanjutkan pada Senin tanggal 3 Juli 2023 pada pukul 10 WITA dengan agenda pembacaan kesimpulan. Sidang ditunda. Sidang pengadilan semua fakultas hukum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada hari Senin 3 Juni 2023 dengan nomor register 1058-PDT-G-2003-2003-PSDFA antara Mardiana selaku penggugat melawan Athanasius Belawi selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara atau catatan persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan kesimpulan. Apakah kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat telah mempersiapkan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Kami juga sudah yang mulia. Baik, kalau begitu dengan ini saya memberi kesempatan terlebih dahulu kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan kesimpulan. Baik, yang mulia, sebelum saya membacakan kesimpulan dari pihak penggugat, izinkan saya untuk membacakan dengan posisi berdiri. Dipersilakan. Kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1058-PDT-G-2023-PS.FA di Samarinda untuk dan atas nama penggugat, dengan ini perkenalan kami untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara antara Mardiana selaku penggugat melawan Athanasius Belawi selaku penggugat yang telah dibacakan. Tentang duduk perkara, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Semu Fakultas Hukum Samarinda nomor 1058-PDT-G-2023-PS.FA telah mengemukakan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Dalam replik, kami selaku kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum bahwa penggugat menolak eksepsi tergugat mengenai need on conflict fact dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian dan dalil hukum yang setelah dikemukakan, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan sepenuhnya dan menyatakan bahwa tergugat menanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut. Penggugat juga meminta majelis hakim memutuskan agar tergugat wajib membayar ganti rugi material dan imaterial yang timbul akibat tindakan tersebut serta menanggung segala biaya perkara ini. Samarinda 28 Juni 2023. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Demikian pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dari kuasa hukum penggugat. Waktu saya kembalikan kepada majelis hakim. Selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih yang mulia. Sebelum itu izinkan saya membacakan kesimpulan tergugat dari posisi berdiri. Samarinda 28 Juni 2023 kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara perdata nomor 1058-PDT-G-2023-PS.FA di Samarinda dan hormat. Untuk dan atas nama tergugat dalil perkenalan kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara antara saudari Mardiana selaku penggugat melawan saudara Athanasius Belawi selaku tergugat. Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dan setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi, satu tentang gugatan penggugat bahwa terhadap gugatan penggugat dalam suratan gugatan penggugat tertanggal 3 Mei 2023, penggugat telah menyampaikan secara tertulis eksepsi dan gugatan tertanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut: A. Dalam eksepsi B. Tentang duduk perkara C. Dalam bukti dianggap telah dibacakan D. Dalam konvensi eksepsi dianggap telah dibacakan dalam rekonvensi. 1. Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi. 2. Bahwa tergugat telah memiliki seluruh izin yang diperlukan untuk membangun kompleks perumahan tersebut. 3. Bahwa penggugat telah dengan sengaja mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang kuat dan tujuan untuk memeras tergugat. Yang telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum. 1. Bahwa adapun maksud dan tujuan yang tergugat adalah sebagaimana diungkapkan di atas, ini membawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tergugat Athanasius Belawi telah tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365.
Dua, selanjutnya menurut tergugat menyatakan bahwa tergugat dan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan tergugat karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tiga, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi yang telah dikuatkan dan dasar-dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepastian hukumnya dan juga keterangan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Empat, gugatan penggugat tidak mampu dibuktikan dan layak, maka penggugat dianggap sebagai pihak yang dikalahkan. Demikian kesimpulan dari tergugat, segala kearifan hakim untuk memberikan kepastian hukum kepada para jasa akan selalu tergugat nantikan dalam perkara ini. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Demikian pembacaan kesimpulan tergugat dari kami. Untuk kami menyampaikan. Baik, setelah mendengar kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat, maka agenda berikutnya adalah pembacaan putusan. Maka untuk itu sidang ditunda selama 7 hari agar kami majelis hakim dapat mempersiapkan putusan kami. Kami terap 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa apakah bisa dilaksanakan persidangan? 7 hari dari sekarang itu kalau tanggal 10 Juli 2023 yang mulai dan tidak ada persidangan lain yang mulai. Mengingat telah dibacakan kesimpulan dari penggugat dan tergugat, maka sidang ditunda hingga tanggal 10 Juli 2023 pada pukul 10 WITA dengan agenda acara pembacaan putusan dari majelis hakim. Sidang ditunda. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Semua Fakultas Hukum Universitas Mula Warman pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2023 memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 1058-PDT-G-2023-PSTK dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara kesimpulan, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada para pihak. Apakah tidak ada ketetapan semula untuk menjalankan perkara ini dan tidak ada upaya penyelesaian musyawarah? Upaya perdamaian telah kami lakukan yang mulia, namun upaya tersebut tidak berhasil yang mulia. Maka kami sepakat untuk tetap melanjutkan persidangan dan kami tetap pada dalil-dalil kami yang mulia. Upaya perdamaian telah kami lakukan, namun tetap tidak berhasil yang mulia. Maka kami tetap pada kesimpulannya. Baiklah, jika demikian sidang kami lanjutkan dengan pembacaan putusan. Putusan nomor 1058-PDT-G-2023-PSNKF demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Semua Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Mardiana, umur 37 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat di Jalan Merpati Putih, nomor 12 RT 01, RW 05, Kelurahan Burung Cantik, Kecamatan Cagar Asri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2003 memberikan kuasa kepada Fahimda Kusuma Wardani SHMH, Nur Fadil Aris Karismawat SHMH, dan Dimas Parijat SHMH. Kesemuanya merupakan advokat pada kantor Aegis Law Group beralamat di Jalan Nusantara 1, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Athanasius Berawing, umur 26 tahun, laki-laki, Katolik, pekerjaan, wira swasta, alamat di Jalan Madu Putih, nomor 12, RT 29 RW 03, Kelurahan Burung Camar, Kecamatan Sungai Putih, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2003 memberikan kuasa kepada Anastasia SHMH, Askia Syafira SHMH, dan Muhammad Usmal Julfiasa SHMH. Kesemuanya merupakan advokat pada kantor McField Turkish Law Firm yang beralamat di Jalan Pramuka 16, Kelurahan Gunung Keluar, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ya. Pengadilan semua tersebut 1. Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Semua Fakultas Hukum Universitas Samarinda dengan nomor register 1058-PDT-G-2023-PSTK tertanggal 8 Mei 2003 tentang lolos pengajuan gugatan. Kedua, telah membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan Semua Fakultas dianggap telah dibacakan. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semua Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda pada tanggal 5 Mei 2023 dengan nomor register perkara 1058-PDT-G-2023-PS.F telah mengungkapkan alasan dan hal-hal sebagai berikut. Adapun alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut, dianggap perlu dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dalam eksepsi dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain bukti-bukti tersebut, penggugat juga telah mengajukan saksi fakta dan 2 orang saksi ahli di persidangan yang telah mengucapkan sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, dianggap perlu dibacakan. Menimbang bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian material berupa terbakar lahan milik penggugat. Menimbang bahwa menurut Yaya alat bukti langsung adalah apa yang disebut alat bukti langsung.
karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik yang tergolong alat bukti langsung, yaitu berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi. Menimbang bahwa perbuatan para tergugat telah tidak sah dan cacat hukum sehingga mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi para penggugat, sehingga perbuatan para tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan para penggugat dikabulkan, maka para tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Mengadili. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari pihak tergugat dalam pokok perkara. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dengan melakukan pembakaran yang mengakibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut. Lahan penggugat atas nama Mardiana seluas 5 hektar mengalami gagal panen selama 1 tahun, yang mana dalam periode tersebut timbul kerugian sebesar 725 juta rupiah. Keempat, menghukum tergugat membayar ganti rugi material kepada penggugat atas kerugian terkait hilangnya kepercayaan mitra bisnis gangguan hubungan dengan pembeli hasil pertanian sebesar 375 juta rupiah. Kelima, memerintahkan tergugat untuk segera melakukan pemulihan lingkungan di area yang terbakar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Keenam, menghukum tergugat untuk tunduk serta taat terhadap putusan ini. Ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2003 oleh kami Muhammad Triatmaji Supriyadi, SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dewi Fatimah SHMH dan Rea Yudira masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Tanggal putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2003 dengan dibantu oleh Ali Fauzan SH sebagai panitia pengganti pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda yang dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukum penggugat serta tergugat dan juga kuasa hukum tergugat. Dengan dibacakan putusan tadi, maka keputusan majelis hakim akan berkekuatan hukum tetap 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Permohonan banding dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah hari ini. Jika demikian, sidang saya tutup. Sidang majelis hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman pada hari Senin 17 Juli 2023 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 1058-PDT-G-2003-PS-FA antara Mardiana sebagai penggugat melawan Athanasius Belawi selaku tergugat. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register 1058-PDT-G-2023-PS-FA antara Mardiana sebagai penggugat melawan Athanasius Belawi sebagai tergugat telah ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Duduk sini depan-depan. Yang di ujung depan. Suruh panggil rohaniawan. Geser, jangan numpuk. Yang menggugat tergugat biar aja udah settle. Hakim mau duduk di bangkunya kembali silakan. Agak geser sini Pak, saya bilang geser. Semuanya susah. Saya lagi. Oke, sorry ya kalau aku banyak karena kebiasaan. Oke, so far so good, tapi tetap masih ada catatan ya. Namanya juga ujian tidak ada yang sempurna. Saya tanya dulu si tergugat ini panggilnya Awing atau Athanasius? Awing. Tadi sempat kan Awing. Wing, mulai tahun 98 atau 94? 98 Bu. Tapi waktu ditanya hakim 94. Mana yang benar? Saya cek nih, ya, saya kasih 98 atau 94. Saya dengerin ya, ini saya cek semua apa yang kalian sampaikan, saya cek. Ini ada pemalsuan identitas.
sudah selesai Bu. Mau baru ini. Dari awalnya sudah diskon Bu. Dari awal ada Iya. ini oke, kalau surat kuasa ada materai. Oke, benar. Tapi kalau buat surat gugatan untuk ke pengadilan harus dikasih materai. Gue tanya dulu. Nih, ini surat replik nih. Replik dari penggugat. Apa deh? Ada materai. Kalau kita masukkan surat gugatan, replik, duplik, eksepsi itu pakai materai nggak? Tidak. Kenapa gue materai? Kenapa gue materai? Kemarin nggak sampai tuh pas ada Pak Rizko, kata bapak dosen, sebutkan dosennya. Saya kan yang ngomong gitu, kata bapaknya. Emang ada bapak ibu dosen yang bilang kalau surat gugatan bermaterai? Aku bermaterai? Gitu. Kalau menurut keterangan Pak Rizko, bermaterai itu yang untuk surat pengantar untuk mengantarkan bukti, kalau sudah terlegas gitu ya. Tapi kalau surat gugatan, eksepsi, jawaban, terus replik duplik nggak perlu. Kesimpulan, nah itu bermaterai semua yang ibu lihat, ya. Bermaterai, berstempel, maksudnya disestempel, stempel kantor penggugat siapa namanya? Islam Group. Kalau yang tergugat, Ustaz Laufam. nyarinya nama. British. Inggris sedikit Bu. Oh gitu. Oke. Ini nih yang perlu dipahami ya. Ini sertifikat tanah. Iya. Kalau tadi pagi lucu pembukuan tahun 2023, sertifikasinya tahun 2022 itu parah. Di mana-mana yang duluan itu pembukuan, tapi sertifikasi. Dan yang di mana-mana, ini gue ngecek juga kan,